Waalaikumsalam. Monggo Bu Yati, silakan masuk. Monggo silakan duduk Ibu. Sebentar ya Bu, saya tutup pintunya dulu ya Bu, agar lebih enak nih Bu. Saya tutup tirainya dulu nggih. Selamat sore Bu. Selamat sore. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Bidan Siswati. Saya bidan di sini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, saya kesini mau periksa kandungan. Oh, Bu. Keluhannya saat ini apa ya Bu ya? Enggak, saya pusing. Oh, Bu. Ini ya Bu, karena sekarang usia kehamilan Ibu ini menginjak 4 bulan. Ya. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai hiperemesis gravidarum. Karena Ibu kan sering mengalami mual gitu ya. Sehingga nanti Ibu dapat mengetahui secara rinci, secara jelas tentang hiperemesis gravidarum, serta Ibu dapat mengantisipasi dan dapat mengurangi keluhan-keluhan yang Ibu alami saat ini. Kira-kira apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya Bu, apakah Ibu sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengetahui mengenai hiperemesis gravidarum Bu? Belum. Saya jelaskan ya Bu ya. Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebih yang dialami Ibu selama kehamilan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Misal Ibu hanya muntah pada 3 hari, itu kan normal ya Bu ya. Kalau hiperemesis gravidarum ini muntahnya berkelanjutan, jadi sangat banyak sekali ketika sehari itu lebih dari 5 atau 6 kali sehingga Ibu itu lemes. Nah, untuk melakukan kegiatan itu sulit seperti itu ya Bu ya. Nah, dapat Ibu ketahui bahwa ketika hamil, kenapa terjadi mual muntah? Ini ada beberapa sebab ya Bu ya. Yang pertama, ini bisa terjadi karena kehamilan mola atau kehamilan anggur ya Bu ya. Yang kedua, bisa terjadi karena kehamilan kembar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dibentuknya produksi hormon human chorionic gonadotropin secara berlebih, yang mana ini akhirnya adalah menyebabkan mual dan muntah. Yang kedua adalah terjadinya proses alergi Bu. Jadi di sini kan ada pembentukan plasenta dan perkembangan janin. Biasanya ini kan ada yang tidak cocok antara ibu dengan bayinya. Dan di sini juga ada menancapnya Velicoreales ya Bu ya. Velicoreales ini kan ada plasenta itu Bu. Itu kan ada pembuluh-pembuluh darah yang yang bersatu dengan perut ibu, di rahim ibu. Jadi di sini itu biasanya kan menekan pada lambung ibu, bisa menyebabkan mual dan muntah. Selain itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor psikologi Bu atau pikiran. Di sini biasanya ibu belum bisa menerima kehamilan atau keluarga belum bisa menerima kehamilan. Serta di sini juga bisa disebabkan karena ibu itu merasa kalau hamil itu sulit, kalau hamil itu menakutkan dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan mual muntah. Seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini mual muntah di sini Bu, kenapa bisa terjadi mual muntah? Nah, Ibu perlu diketahui bahwa mual muntah ini adalah muntah itu kan keluarnya makanan atau cairan dari saluran pencernaan ya Bu ya, yang disebabkan oleh tekanan berlebih pada lambung ibu sehingga menyebabkan asam lambung naik, dan hal ini bisa menyebabkan ibu mengalami mual dan muntah. Di sini perlu Ibu ketahui prosesnya, mekanismenya, atau ibaratnya yang berbahaya itu bagaimana ketika mual muntah kok berlebih ini berbahaya. Nah, hiperemesis gravidarum ini Bu biasanya kan terjadi selama 1 hari kan berkali-kali. Jadi biasanya itu energi itu kan terkuras Bu. Di sini makanan, sumber protein, kalori, dan lemak pada tubuh ibu itu yang ada di perut ibu itu kan seolah-olah habis ya Bu ya. Nah, padahal ketika isi perut habis, isi lambung itu habis, tetapi lambung itu kan masih terus untuk melakukan proses mencerna makanan ya Bu ya. Karena tidak ada yang dicerna, ini bisa menyebabkan iritasi pada lambung. Hal ini apabila terjadi secara terus-menerus, tidak hanya lambung yang teriritasi Bu, tetapi juga dapat teriritasi pada hati ibu. Jadi di sini perlu berhati-hati ya Bu ya. Untuk mengatasi hal-hal tersebut nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini Bu perlu Ibu ketahui bahwa
tingkatan berdasarkan berat atau ringannya mual muntah ini dibagi menjadi 3 ya Bu ya. Tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Seperti itu ya Bu ya. Tingkat pertama ini biasanya ibu muntah yang terus menerus, diikuti mesti lemes ya Bu ya. Yang kedua lemas, pasti lemas, dan ibu itu cekung ini loh Bu, pada sini ya ibu ya, di bagian bawah ini cekung, terus kulit ini kalau di seperti ini itu sulit untuk kembali, bahkan ibaratnya rada keriput itu ya Bu, karena kurang cairan. Nah di sini biasanya juga tekanan darah juga menurun, dan kadang juga disertai dengan lidah yang kering, seperti itu ya Bu ya. Untuk yang derajat atau tingkat kedua ini biasanya ibu lebih lemas karena muntah yang secara terus menerus lebih parah daripada tingkat pertama. Ini juga biasanya disertai penurunan tekanan darah, penurunan berat badan, serta ibu tidak mau makan sama sekali. Dan di sini juga bisa menyebabkan ini Bu, urin yang berkurang dan lain sebagainya, itu juga bisa karena kan asupan cairan itu kan berkurang. Untuk yang tingkat 3 ini lebih parah lagi karena tidak ada cadangan makanan di perut itu. Jadi biasanya itu semakin ini Bu, semakin keriput, di sini juga semakin cekung gitu. Itu di mata, di sklera mata ini ya Bu ya, biasanya itu menguning Bu atau iterik. Nah kalau seperti itu biasanya diikuti dengan kesadaran yang menurun. Misalkan kalau tadi kan cuma lemes tetapi masih sadar diajak omong itu bisa, tetapi kalau sudah derajat 3 itu terjadi somnolen. Jadi kalau diajak ngomong itu ya ngalap gitu, ya ngalamun, bahkan bisa terjadi koma Bu. Karena apa? Tidak ada yang dicerna pada lambungnya, serta cairannya juga berkurang, sehingga dapat menyebabkan hal-hal seperti itu. Selain itu Bu, ini pada tingkatannya ini 1, 2, 3 ini tadi ya Bu ya. Ini untuk derajat atau tingkatan kedua dan ketiga ini harus dilakukan mondok atau dilakukan perawatan di rumah sakit karena harus ditambah terapi cairan dan terapi makanan. Bahkan kalau tingkat 3 kan koma ya Bu ya, itu harus makanannya harus lewat sonde atau nasogastrik, itu dimasukkan langsung ke lambung. Seperti itu ya Bu ya. Sudah jelas Bu? Jelas. Nah ini Bu, kalau untuk yang tingkat pertama ini tidak usah dirawat di rumah sakit. Biasanya itu diberikan obat saja, itu bisa berkurang mual muntahnya sehingga bisa dirawat di rumah sakit. Nah ini apabila masih bisa untuk makan ya Bu ya, walaupun sedikit masih bisa. Terus Bu, perlu Ibu ketahui bahwa di sini untuk terapi ya Bu ya atau pengobatan ini biasanya bisa diberikan multivitamin. Di sini untuk mengurangi lemes, dan vitamin B1, B6 ini biasanya mengurangi mual dan muntahnya. Ada diberikan juga antihistamin. Antihistamin ini fungsinya untuk mengurangi, menghambat kerja dari histamin Bu yang menyebabkan mual muntah. Selain itu juga diberikan dopamin ya, reseptor dopamin untuk mengurangi kerja lambung sehingga lambung itu kerjanya tidak begitu berat Bu, jadi tidak mengiritasi terlalu parah. Nah, yang keempatnya serotonin ini biasanya diberikan dengan bertujuan untuk mengurangi atau menekan mual muntahnya sehingga bisa teratasi ya Bu ya. Untuk nutrisi bisa Ibu ketahui bahwa nutrisi ibu hamil itu harus lebih banyak ya Bu ya, karena kan tidak hanya dimakan sendiri tetapi juga berdua ya Bu ya sama bayi atau janinnya. Nah di sini penambahannya berapa? Penambahannya adalah 300 kilokalori. Contohnya misal selama ibu belum hamil itu kan makannya cuma setengah piring. Nah ini kalau hamil itu paling tidak ya 3/4 atau 1 piring itu harus bertambah Bu, karena kan ada janinnya yang butuh untuk perkembangan ya Bu ya. Nah selain itu ibu makannya itu kan karena mual muntah itu jangan langsung banyak 1 piring, enggak sih Bu. Makannya itu sedikit-sedikit tetapi sering, dan hindari makanan-makanan yang pedas, yang asam, juga hindari juga makanan-makanan yang kiranya bersantan dan banyak minyak. Seperti itu ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Ya, ini Bu ada saya jelaskan ketika tadi kan derajat 2 dan 3 itu kan harus dirawat di rumah sakit. Nah, di sini biasanya dirawatnya itu di ruang isolasi Bu. Maksudnya apa? Di ruang isolasi itu di ruang tersendiri sehingga ibu itu bisa istirahat, bisa tidak terganggu oleh orang lain ya Bu ya. Biasanya hanya perawat sama dokter saja yang bisa masuk sehingga ibu yang dirawat di situ untuk pemulihan keadaan. Biasanya juga ini diberikan infus dan lain sebagainya. Tetapi memang selama 24 jam tidak diberikan makanan atau minuman apapun Bu. Karena apa? Untuk mengetahui intake dan
maksudnya output dan input makanan yang masuk dan keluar secara detail, jadi tidak ada kekeliruan dalam menghitungnya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, bisa juga di sini ada terapi psikologi Bu. Terapi psikologi itu yang mudah ya Bu ya. Untuk Ibu kan masih derajat 1, jadi masih muda ya Bu ya. Ini tolong Ibu itu menganggap bahwa hamil muda trimester pertama itu sampai usia 4 bulan itu terjadi mual muntah itu normal, karena itu ada peningkatan hormon juga di sini juga. Yang tadinya kok enggak, perutnya ini cuma kita ya Bu ya, adanya isi makanan, tetapi ini ada isi ari-ari serta isi bayi, ini juga menekan lambung Ibu. Selain itu Bu, juga Ibu harus mengurangi pikiran, beban pikiran itu ya dipikir ya tidak gitu loh Bu ya, diulak-walik ya Bu ya. Serta di sini juga Ibu tidak boleh bekerja terlalu berat. Nah, Ibu ketahui bahwa Ibu harus menerima kehamilan, dan keluarganya saya harapkan dapat membantu Ibu untuk selalu memotivasi menghadapi kehamilan Ibu seperti ini, sehingga nanti mual muntahnya bisa berkurang. Seperti itu ya Bu ya. Terus yang terakhir Bu, ini juga bisa diberikan terapi cairan. Terapi cairan ini bagaimana? Biasanya kalau di rumah sakit untuk derajat 2 dan 3 kan dirawat ya Bu ya. Ini terapi cairan ini diberikan larutan glukosa 5% di dalam larutan barium Bu. Jadi NaCl sama D5 itu biasanya dengan pakai itu dengan jumlah 2 sampai 3 liter per hari. Seperti itu ya Bu ya. Selain itu kalau Ibu masih mual muntahnya masih banyak, itu juga bisa diberikan obat lewat suntikan ini tadi infus. Jadi Ibu tidak terlalu kesakitan. Seperti itu ya Bu ya. Apakah sudah jelas? Jelas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak saya tanya ya Bu ya, sedikit saja. Nah, tadi yang namanya hiperemesis gravidarum itu apa ya Bu ya? Mual muntah tadi. Mual-mual sama pusing, muntah secara berlebihan. Oke, yang menyebabkan itu lemas dan lain sebagainya ya Bu ya. Tingkatannya ada berapa tadi Bu? 3 tingkatan ya. Yang perlu perawatan yang tingkat berapa Bu? 2 dan 3. Ya, betul sekali. Itu sudah jelas ya Bu ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak. Ya, ini bisa disimpulkan bahwa hiperemesis gravidarum itu adalah mual muntah yang berlebih pada ibu hamil, dan di sini mengganggu aktivitas. Juga di sini dibagi menjadi 3 ya Bu ya, derajat 1, 2 dan 3 seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau derajat 1 itu hanya di rumah saja bisa diberikan obat ya Bu ya. Untuk yang derajat 2 dan 3 itu harus dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Dan ini saya dokumentasikan dulu ya Bu ya. Nah, nanti biar Ibu tidak tidak bingung atau ibaratnya tidak pusing dengan mual muntah, karena itu normal. Kan itu masih bisa kesini kita Bu ya, masih normal ya Bu ya. Bentar ya Bu ya. Setelah dilakukan KUE hiperemesis gravidarum pada Ibu Yati G3 P2 A0 hamil 14 minggu dengan mual muntah. Ibu sudah mengerti tentang hiperemesis gravidarum dan sudah mengetahui cara mengatasi secara awal. Misal Ibu kok mengalami hal tersebut, tolong segera datang ke sini, nggak usah nunggu 1 bulan atau berapa ya Bu ya. Oke, memeriksa. Nah, seperti itu Bu. Sekarang akan saya periksa ya Bu ya. Monggo Bu, silakan.